Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas latihan soal yang berkaitan dengan ujian sekolah untuk tingkat SMA. Diberikan kasus berikut ini. Kasus ini berkaitan dengan harga mutlak, pertidaksamaan harga mutlak. Option yang diberikan seperti ini. Kita harus mengartikan dari kalimat ini di mana kita mentranslatekan dalam bentuk pertidaksamaan harga mutlak. Ada kata-kata angka 2,8 kurang atau lebihnya dari 12 km per liter, di mana jangkauan angka kilometer per liter dari mobil tersebut disimbolkan dalam K. Maka di sini karena K ini lebihnya dari 12 km, karena lebihnya maka dia dikurangkan dengan 12. Kasus ini harga mutlak. Kenapa? Karena tidak ada mungkin jangkauannya itu untuk angka di mobil tersebut dalam bentuk negatif. Nggak mungkin dia negatif untuk per liternya. Maka di sini ada harga mutlaknya, di mana angkanya itu berkisar kurang dari 2,8. Maka bisa sama dengan bisa kurang dari 2,8. Maka kasus ini bisa kita tuliskan seperti ini. Adalah kasus yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, di mana diminta Rika sendiri itu berapa dia yang harus membayar. Jika diberikan kasus diketahui Rita, Rudi, Rani, dan Rika berbelanja dengan harga yang tertera di sana. Nah, untuk mempermudah pada kasus ini adalah kita membuat pemisalan. Di sini ada masker, kita misalkan sebagai X, vitamin C kita misalkan sebagai Y, vitamin E kita misalkan sebagai Z. Maka kasus Rita yang pertama di sini adalah 2X ditambah 1,5 Y plus, kalau 1 Z boleh ditulis 1 kali Z atau Z saja, sama dengan 72.000. Agar kita bisa menghitungnya lebih mudah, kalian di sana ada pecahan. Kalian bisa mengubah pecahan di sini menjadi bentuk, kalau ini pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau 1,5 itu berarti 3/2 ya. Nah, masih pecahan. Biar tidak ada pecahan, boleh kita kalikan semuanya dengan 2. Jadi semuanya dikalikan 2. Jadi mulai 2X kita kalikan. Di sini menjadi 2X kali 2 berarti 4X. Kemudian plus 3/2 kali 2Y kalikan 2 menjadi 3Y. Kemudian plus 2Z sama dengan 144.000. Jadi semuanya dikalikan dengan 2. Berikutnya ada Rudi, di mana Rudi ini membeli maskernya adalah 3, berarti 3X, vitamin C-nya setengah Y, plus setengah Z. Kasusnya sama, ada pecahannya juga. Maka kita bisa ubah menjadi bentuk dikalikan berapa? Kalikan 2 ya, sama. Biar tidak ada pecahannya. Ini semuanya dikalikan dengan 2. Maka menjadi 6X plus Y plus Z sama dengan 122.000. Kemudian ada berikutnya yaitu Rani. Kalau Rani di sana berarti ada X plus 2Y plus 2Z sama dengan 79.000. Karena tidak ada pecahan, kita tidak perlu ubah.
Yang ditanya di sini adalah kasus untuk si Rika. Karena yang ditanya adalah Rika, di mana Rika ini mau membeli satu buah masker berarti X plus 1,5 Y plus Z. Ini harganya berapa? Kalau kita amati sebenarnya ini sama dengan kepunyaan si Rita ya. Hanya saja maskernya Rita itu ada 2, Rikanya ada 1. Kalau dari sini, biar perhitungan kita cepat, maka kita cukup mencari nilai X-nya saja. Bagaimana langkah kita mencari nilai X? Agar kita bisa mencari nilai X, maka kita mengeliminasi, jangan mengeliminasi X, tapi mengeliminasi Y atau Z-nya. Dari kasus yang ini, kita ada di sini ada X plus 2Y, untuk persamaan yang ketiga ada 2Z, sama dengan 79.000. Nah, kita akan mengeliminasi daripada Z-nya. Kenapa? Karena lebih mudah angkanya. Jadi, kunci daripada sistem persamaan linear 3 variabel adalah cari cara di mana yang paling mudah yang kita eliminasikan. Maka di sini kita ambil, kalau ini adalah persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3, kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Karena persamaan 1 dan persamaan 2 nilai Z-nya ini masih belum sama koefisiennya, maka biar sama kita kalikan dengan 2 pada persamaan 2. Maka persamaan 1 kita tulis dulu, 4X plus 3Y plus 2Z sama dengan 144.000. Persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2, maka menjadi 12X plus 2Y plus 2Z sama dengan 244. Nah, karena koefisiennya sudah sama, kita kurangkan biar dia habis ya. Maka di sini 4X dikurangkan 12X menjadi min ya. Min berapa? Min 8X. Kemudian 3X dikurangkan 2Y plus Y. Kemudian 144 dikurangkan 244.000 menjadi min 100.000. Nah, ini untuk 1 dan 2. Kalau 1, 2 selesai, kita ambil yang 1, 3. Karena koefisiennya sudah sama. 1, 3 koefisiennya sudah sama. Kita ambil 1 dan 3. 1 kita tulis ulang. 4X plus 3Y plus 2Z sama dengan 144.000. Kemudian 3X yang persamaan ketiga adalah X plus 2Y plus 2Z sama dengan 79.000. Nah, biar habis di sana kita kurangkan. Kita kurangkan di sini, maka 4X dikurangkan X yaitu 3X. 3Y dikurangkan 2Y adalah plus Y, 144.000 dikurangkan 79 adalah 65.000. Nah, kalau sudah ada persamaan, ini kita sebut sebagai persamaan yang keempat, dan ini adalah kita sebut sebagai persamaan yang kelima. Selanjutnya, kita mau nyari nilai X-nya. Karena mau nyari nilai X-nya, kita ubah di sini 3X plus Y, kita eliminasi lagi. Angkanya sudah bagus karena koefisien daripada Y-nya sudah sama, maka kita tinggal kurangkan. Min 8X dikurangkan dengan 3X, yaitu min 11X. Min 100 dikurangkan 60, ini habis ya, Y sama Z-nya, sama dengan min 165.000. Maka kalau kita bagi di sini, maka kita mendapatkan bahwa nilai X-nya adalah 15.000. Nah, karena sudah dapat 15.000 di sini, maka kita tinggal bahwa X-nya 15.000, maka kita masukkan nilainya di sini. Karena Rita di sini bayar 2 masker, maka
2 masker ini artinya bahwa 2 masker berarti 15.000 kali 2 ya, berarti 30.000. Ditambah 1,5 Y plus Z sama dengan 72.000. Maka nilai ini sendiri adalah 72.000 dikurangkan dengan 30.000. Berarti 1,5 strip vitamin C dan vitamin E ini bernilai sama dengan 1,5 Y ditambah Z ini bernilai sama dengan berapa? 72.000 dikurangkan dengan 30.000, yaitu 42.000. Nah, kalau sudah dapat ini, artinya bahwa Rika akan membayar, yaitu karena X-nya adalah 15.000, sedangkan sisanya ini sama dengan punyanya si Rita, nilainya sama. Maka cukup 15.000 ditambah 42.000 sama dengan berapa? Sama dengan 57.000. Lebih mudah ya daripada harus mencari X, Y, dan Z-nya masing-masing. Jadi kita harus pandai melihat celah daripada soal tersebut. Maka jawabannya di sini adalah B. Kasus berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Yang diminta adalah panjang AD. Panjang AD-nya berapa? Nah, yang diminta adalah panjang daripada AD, di mana di sini AD itu di depannya sudut 60 derajat. AD ini berapa? Karena kita hanya punya informasi antara sudut dan panjang daripada DC saja, yaitu 4 cm, maka kita butuh bantuan segitiga sampingnya untuk mengetahui panjang AC. Jika panjang AC ini diketahui, maka kita bisa menggunakan yang namanya aturan daripada aturan kosinus. Nah, bagaimana mencari panjang AC? Perhatikan segitiga kuning tersebut. Ada di sini katakanlah segitiga ABC yang depannya sudut A kita kasih nama A kecil, depannya sudut ini kita namai B kecil, dan ini adalah C kecil. Nah, karena yang kita mau cari adalah AC. AC adalah B kecil yang ada di sini. Karena ada dua buah sudut di sini, kemudian satu panjang daripada BC atau A kecil, maka kita menggunakan aturan sin. Aturan sinus. Aturan sin atau aturan sinus adalah di mana A kecil diper dengan sin daripada A. Jadi, A panjang A di depannya pada sudut, kemudian B kecil kita cari dengan menggunakan sin B besar di sini. Nah, karena A sendiri kita tahu bahwa 6 akar 2, kita tuliskan 6 akar 2 per sin A-nya adalah sin 30 derajat. Dan B-nya ini yang mau kita cari, sin B-nya adalah sin 45 derajat. Kita hitung di sini, maka kita akan mendapatkan bahwa 6 akar 2 per sin 30 berapa? Setengah ya. Kemudian B di sini sin 45 setengah akar 2. Nah, di sini kita bisa sederhanakan, ini kita bisa coret, tinggal B-nya sama dengan kali silang ya. Di sini bisa kali silang, maka 6 akar 2 dikali akar 2 sama dengan 6 kali 2, yaitu 12. Maka nilai B-nya sama dengan 12. Nah, karena di sini B-nya sudah ketemu, yaitu panjangnya 12, sekarang kita mau cari DA. Kita misalkan
C-nya di sini kita anggap X-nya di sini adalah C kecil, kemudian D di sini kita anggap D kecil, kemudian ini kita anggap sebagai A kecil. Maka rumusnya aturan kosinus pada segitiga yang berwarna putih, yaitu C ini adalah X ya. Karena kita mau nyari X yaitu C-nya itu, C kuadrat sama dengan, ada A sama D berarti A kuadrat, ditambah D kuadrat min 2 kali A kali D kali cos C besar. Nah, A kuadrat sendiri adalah 4. Di sini 4 ya, panjang daripada DC. Berarti 4 pangkat 2. D-nya di sini adalah yang B tadi ini, yaitu 12. Kita tuliskan 12 kuadrat, min 2 kali 4 kali 12 kalikan cos C. Cos C-nya adalah sudut yang ini, yaitu 60 derajat. Cos 60 derajat. Maka kita bisa tuliskan di sini ada 16 ditambah 144 min, ingat cos 60 itu berapa? Cos 60 adalah setengah. Kalau setengah kita kalikan dengan 2 di sini habis ya. Maka tinggal 4 kali 12 saja, yaitu 48. Maka hasilnya di sini berapa? Di sini kita dapatkan 112. Nah, itu adalah C kuadrat. Yang ditanya adalah C. C adalah AD. Ini yang kita cari. Nah, di sini C kuadratnya sama dengan 112, maka C-nya sendiri yaitu akar 112. Ingat bagaimana cara mencari akar. 112 kalau kalian bingung, kalian bisa membagi dengan 2. Kalau kita bagi dengan 2, maka dia menjadi 2 kali 56. Karena masih belum ada bilangan yang bisa diakar, kita sederhanakan lagi. 56 kita bagi 2. Menjadi 2 kali 28. Nah, kita sederhanakan lagi, 28 masih bisa kita uraikan menjadi, kalau 2 kali 2 kita bisa tuliskan 4. 28 adalah 4 kali 7 di akar. Nah, ada bilangan yang sama. Kalau bilangan yang sama untuk akar bisa keluarkan tinggal 4 akar 7. Maka jawabannya di sini adalah 4 akar 7. Diberikan kasus ada histogram seperti gambar berikut, kemudian diminta adalah modus. Modusnya berapa dari kasus tersebut? Ingat, rumus daripada modus adalah, di sini modus kita singkat MO, adalah TB tepi bawah plus D1 selisih dengan tingkatan yang pertama dibagi D1 plus D2. D2 adalah selisih tingkatan pertama, dikali C. C ini adalah kelas intervalnya. Nah, untuk mencari TB, D1, D2, dan C, kita amati. Apa sih modus itu? Modus adalah nilai yang sering muncul. Maka, dari data yang diberikan ini, manakah nilai yang sering muncul? Pada arsiran orange itu ya. Nilai yang muncul adalah 12 di sini. Maka kita sudah bisa menentukan kelasnya. Karena kelasnya adalah pada kelas yang keempat di sini, kita lihat TB-nya. TB adalah tepi bawah. Karena di sini sudah ada intervalnya, tepi bawahnya adalah 30 dikurangkan dengan 0,5. Berarti 29,5. Yang disebut D1 adalah selisih dengan kelas sebelumnya. Maka di sini yang disebut D1 adalah selisih antara 9 dengan 12. Dikurangkan ya, dari 12 dikurangkan dengan 9, yaitu 3. Ini adalah D1. Sedangkan yang disebut D2 adalah selisih pada kelas berikutnya, yaitu 12 dikurangkan 5. Jadi D1 itu sebelumnya, D2 itu sesudahnya. 12 dikurangkan 5 di sini adalah 7. Maka kita bisa memasukkan D1 adalah 3, D1 3, D2-nya adalah 7. Sekarang kita akan mencari nilai daripada C.
C adalah kelas interval. Kelas interval di sini adalah kalau pada kelas pertama intervalnya yaitu antara 0 hingga 9, kelas kedua yaitu 10 hingga 19, yang disebut kelas interval yaitu selisih, boleh dari bawah ataupun batas atasnya yang kita kurangkan. 19 dikurangkan 9 atau 10 dikurangkan 0. Di sini bernilai C-nya adalah 10. Maka kita bisa kita bisa menghitung, ingat 3 ditambah 7 yaitu 10, maka bisa sederhanakan ini tinggal 1 kali 3 yaitu 3, maka 29,5 ditambah 3 sama dengan 32,5. Mudah ya untuk mencari daripada modus. Berikut ini adalah kasus fungsi komposisi. Fungsi komposisi berikut ini yang diminta adalah F bundaran G. Yang harus kita pahami, apa itu F bundaran G di sini? F bundaran G kita bisa tuliskan adalah F, G, X. Berarti yang kita tulis dulu adalah nilai daripada GX-nya dulu. Kita tuliskan GX di sana diberikan data bahwa GX-nya adalah 2X plus 3. Maka di sini adalah 2X plus 3 yang akan kita masukkan pada fungsi F. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Ini kita ganti nilai GX menjadi 2X plus 3. Selanjutnya, kalau ada bentuk seperti itu, berarti biasanya kalau kita menuliskan F1, berarti artinya apa? Berarti kalau dari kasus ini, artinya bahwa X-nya kita ganti dengan 1. Maka pada F kurung 2X plus 3 ini artinya X-nya kita ganti dengan 2X plus 3. Maka kalau di sana ada Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 6, sekarang X-nya kita ganti dengan 2X plus 3. Maka menjadi X-nya di sini kita ganti menjadi 2X plus 3, yaitu dengan pangkatnya adalah pangkat 2, kemudian min 4, X-nya kita ganti juga menjadi 2X plus 3. Di sini 2X plus 3. Kemudian baru plus 6. Nah, di sini terbacanya bahwa ini adalah X kuadrat min 4X plus 6. Maka kita uraikan. Ingat ya, apakah rumus daripada A plus B kuadrat? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Maka di sini kita bisa menguraikan, ini sebagai A-nya kita kuadratkan menjadi 4X kuadrat plus 2 kalikan A kalikan B. Maka menjadi 12X plus B-nya adalah 3 kuadrat yaitu 9. Kemudian yang ini kita distribusikan menjadi min 8X min 12 plus 6. Baru kita uraikan nilainya, kita kumpulkan nilai yang sama menjadi 4X kuadrat. X-nya kita gabung dengan yang punya X menjadi 12X dikurangkan dengan 8X menjadi plus 4X plus 9 dikurangkan 12 ditambah 6 yaitu plus 3. Maka jawabannya adalah yang C. Kasus ini tentang bola jatuh yang akan kita hitung jaraknya hingga dia berhenti. Maka kasus ini kita sebut sebagai kasus deret tak hingga. Kasus deret tak hingga di mana ada sebuah bola di sini yang jatuh dari ketinggian 9 meter. Kalau kita ilustrasikan, ada bola yang jatuh dengan ketinggian 9 meter. Bola ini akan memantul kembali
dengan ketinggian 2/3 dari tinggi semula. Berarti kita kalikan dengan 9 di sini. Nah, turun lagi pasti turunnya dengan jarak yang sama karena dia belum memantul. Selanjutnya, dia akan memantul kembali dengan jarak 2/3 dari sebelumnya lagi. Sebelumnya bukan lagi 9, tapi yaitu 2/3 kali 9. Nah, pemantulan ini terjadi 2 kali juga. Ada 2 kali nilai yang sama. Maka kasus ini kita bisa tuliskan menjadi bentuk 9 ditambah 2/3 kali 9. Nah, 2/3 kali 9 ini ada 2. Maka kita kalikan dengan 2. Ditambah 2/3 dari 2/3 kali 9 juga ada 2. Dan dia akan terus sampai dia berhenti. Nah, bisa kita tuliskan di sini. Kalau dia 9 ini kita tuliskan 9 plus. Nah, ada 2 yang akan berulang terus sama. Maka kita keluarkan 2-nya menjadi 2/3 kali 9 ditambah 2/3 kali 2/3 kali 9 dan seterusnya. Nah, pada kasus ini kita sebut sebagai deret daripada geometri yang tak hingga. Ingat, rumus dari deret geometri tak hingga adalah air. A per 1 min R. Nah, siapa yang menjadi A? Yang menjadi A adalah yang depan ini. Ini adalah A-nya. Berarti 2/3 kali 9 kalau kita sederhanakan menjadi berapa? Kita hitung kali 9, kita sederhanakan, kita coret di sini ya, menjadi 6. Sedangkan yang disebut R, karena selisihnya pasti 2/3, R-nya adalah dari ketinggian 2/3-nya di sini. Itu adalah nilai daripada R-nya. Maka di sini kita bisa tuliskan 6 per 1 min 2/3 sama dengan 6 per 1 dikurangi 2/3, 1/3 ya. Kita balik, 6 kali 3 per 1 sama dengan 18. Maka kita bisa menuliskan bahwa di sini 9 ditambah 2 kali 18. Jadi 9 ditambah 36 sama dengan 45. Ini adalah 45 meter jarak yang ditempuh sampai bola tersebut akan berhenti. Jadi opsinya adalah C. Berikut adalah kasus yang berkaitan dengan transformasi geometri. Pada kasus berikut, yaitu ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita bisa menyimbolkan biasanya Y sama dengan X. Ingatkah kalian pencerminan terhadap sumbu X? Apabila ada X, Y, kita cerminkan, maka hasil pencerminannya apa? Dibalik ya, Y, X. Atau kita bisa menuliskan dalam bentuk matriksnya, yaitu matriks 0, 1, 1, 0. Lalu, ketika ada rotasi di sini, rotasi dengan pusatnya sebesar 90 derajat. Di sini ada R 0,90 derajat. Karena dia arah berputarnya berlawanan dengan putaran jarum jam, maka 90 derajat ini bernilai positif. Maka kita bisa menentukan nilai daripada matriksnya. Karena dia pusatnya di 0,0, maka rumus daripada rotasi tersebut apa? Ingat tidak? Yaitu cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan di sini ada cos 90 derajat.
Atau kita bisa buat dalam matriks untuk nilai cos 90, yaitu 0, min sin 90, min 1, sin 90-nya 1, dan di sini juga 0. Nah, kasus ini pada matriks transformasi geometri, kita menuliskannya dari belakang, yaitu ini adalah bayangan. Kemudian ada dua transformasi, kemudian ini adalah titik asal. Ini yang harus kita pegang. Di mana titik asal ini ditransformasikan dulu terhadap siapa? T1, baru dilanjut T2. Jadi menulisnya dari belakang. Maka kita bisa menuliskan menjadi T2 adalah matriksnya adalah yang rotasi ya, T2, maka kita menuliskan 0, min 1, 1, 0. Kemudian T1-nya yaitu matriks pencerminannya yaitu 0, 1, 1, 0. Nah, kalian bisa langsung seperti ini. Nah, di sini Bu Ain untuk menunjukkan yang disebut matriks transformasi dari dua transformasi tersebut adalah hasil perkalian dua buah matriks ini. Kalau kita bisa mengalihkan dalam bentuk matriks, ingat perkalian matriks baris kali kolom. Maka di sini akan menghasilkan 0, kemudian pada kolom berikutnya 0 ketemu 1, min 1 ketemu 0. Di sini adalah 1 ya. Baris kali kolomnya, yang pertama di sini 0 ketemu 0, min 1 ketemu 1, berarti di situ adalah min 1. Kemudian pada kolom berikutnya di sini 0, kemudian ada min 1 kalikan 0 di sini, 0 ketemu 1 di sini, maka dia 0, kemudian 1 ketemu 1, 0 ketemu 0, yaitu 1. X, Y. Kita kalikan menjadi min X dan Y. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah matriks transformasinya? Matriks transformasi dari dua tersebut ini. Ini kita sebut matriks transformasinya. Sedangkan yang di sini yang diminta bukan matriks transformasi, yaitu bayangannya. Maka di sini optionnya pasti dalam bentuk adalah persamaan. Nah, untuk mencari bayangannya tersebut, maka kita harus melihat di sini karena X absen di sini dan Y absen, kita bisa menuliskan bahwa X absennya sama dengan min X dan Y absennya sama dengan Y, maka kita bisa mengartikan bahwa yang disebut X adalah min X absen. Kita putar saja. Jadi Y-nya adalah Y absen. Ini ada yang akan kita ubah dalam persamaan yang sudah ada. Maka di sini didapatkan bahwa nilai daripada bayangan daripada 2X min 5Y plus 3 sama dengan 0. Tadi di sini X-nya siapa? X-nya adalah min X absen. Berarti 2 kali min X absen. Min 5 Y-nya adalah Y absen. Kita ganti juga. Plus 3 sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan min 2X absen. Min 5Y absen plus 3 sama dengan 0. Ini sudah bayangannya, yaitu semuanya sudah dalam bentuk absen. Tinggal kita mencari yang sesuai dengan optionnya. Karena nggak ada min 2X, maka kita bisa menggantinya menjadi mengalihkan dengan semuanya dengan negatif menjadi 2X plus 5Y min 3 sama dengan 0. Maka option yang tepat adalah yang A. Kasus berikut yaitu tentang program linier. Nah, kasus ini kalau program linier agak sedikit lebih panjang. Pada kasus program linier kita harus membentuk dulu pertidaksamaannya seperti apa. Yang paling mudah dalam kasus pertidaksamaan linier
program linier, dalam kasus program linier, kita buat dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini kita beri nama. Kalau di sini ada tentang luas, maka ini kita kasih nama luas. Luasnya adalah luas siapa? Tipe rumah. Maka di sini kita buat tipe A dan tipe B. Kita bisa menyimbolkan ini sebagai X dan ini sebagai Y. Luas di sini adalah kita uraikan dari kalimat berikutnya. Untuk membangun rumah tipe A, berarti kita berbicara tentang tipe A yang ada di sini, dia membutuhkan 100. Ingat, posisinya satuannya harus sama. Tipe B di sini ada 75. Sedangkan luas yang di sini totalnya adalah 1000. Maka kita bisa tulis di sini adalah jumlah atau total, yaitu 10.000. Nah, berikutnya, kalimat berikutnya yaitu yang kita punyai tadi. Di sini selain itu adalah jumlah rumah. Rumahnya ya, rumah yang mau dibangun ada berapa? Kalau tipe A di sini dan tipe B di sini, dia minta jumlah rumahnya tidak lebih dari 125. Jadi nanti kalau kita buat kasus di sini, maka dia harus kurang dari 25. Nah, karena tadi kita sudah menyimbolkan bahwa tipe A ini adalah X dan tipe B-nya adalah Y, maka kita bisa tuliskan bahwa X plus Y ini harus kurang dari sama dengan 125. Nah, selanjutnya pada posisi luas, kalau bisa sederhanakan. Kalau ini dibagi 25 menjadi 4, kalau ini bagi 25 menjadi 3, kalau bagi 25 di sini menjadi 400. Maka kasus luas kita bisa tuliskan dalam bentuk pertidaksamaan, yaitu 4X ditambah 3Y harus kurang juga dari 400. Karena kalau luas tidak boleh lebih daripada lahan yang sudah disiapkan. Harus kurang atau ngepres dari lahan yang telah disiapkan. Selanjutnya, bahwa kasus ini pun tidak boleh berubah negatif, maka bisa dituliskan bahwa dalam bentuk pertidaksamaannya X-nya harus lebih besar dari 0 dan Y-nya pun harus lebih besar sama dengan 0 juga. Selanjutnya, kalimat berikutnya yaitu tentang keuntungan. Di mana ketika dia menjual rumahnya yang tipe A, dia punya untung adalah 8 juta. 8 juta di sini. Nah, sedangkan ini adalah untung 6 juta di sini untuk tipe B. Yang diminta adalah berapa maksimal keuntungannya. Jadi, itu adalah yang pertanyaan daripada kasus ini. Langkah yang harus kalian buat adalah menggambar daripada pertidaksamaannya tersebut. Kalau kita gambar dalam pertidaksamaan, dalam sketsa, di sini didapatkan bahwa kalau X plus Y lebih kecil sama dengan 125, berarti nilai X dan nilai Y-nya ini sama. Ingat ya, ini 125 juga. Nah, karena dia ini lebih kecil, maka arsirannya kemana? Ke atas sini ya. Yang kita arsir yang tidak memenuhi. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk kasus 4X plus ini. Kita buat tabelnya, ini X, ini Y. Ketika X-nya 0, Y-nya mendapat 400/3. Sedangkan ketika Y-nya 0, kita dapat ini adalah 100. 100 ya. Nah, kalau 400/3 itu kira-kira angka berapa ya? 133 ya, koma sekian. Di sini ini 133-an, kemudian ini 100. Maka kalau kita gambar, di sini X-nya Y-nya di sini adalah 133, maka di atasnya daripada 125 dan 100 berarti sebelum. Nah, kita buat seperti ini. Karena dia lebih kecil juga, maka arsirannya juga yang ada di
atas, maka diarsir seperti ini. Dan ingat, karena di sini kasusnya tidak boleh negatif, maka semuanya ini yang kita arsir. Nah, yang merupakan himpunan penyelesaian yang mana? Yang bersih itu adalah himpunan penyelesaiannya. Di mana kita dapatkan titik-titik ini, titik-titik perpotongan ini. Yaitu titik perpotongannya yang pertama yaitu di sini ada 0,125. Kemudian di sini ada berapa? Ada 100,0. Yang jadi permasalahan, kita mau mencari nilai daripada perpotongan ini. Perpotongan ini berapa? Nah, dari sana tadi kita dapatkan bahwa ada bentuk pertidaksamaan. Yang pertama kita sudah mendapatkan titik-titiknya, yaitu tadi ada 0,125, kemudian ada titik yang berikutnya 100,0. Tinggal kita cari nilai daripada perpotongannya. Nilai daripada perpotongannya tadi kita ambil, kita eliminasikan dari nilai pertidaksamaannya, yaitu ada 4x plus 3y yang sama dengan 400 dan yang satunya adalah ada x plus y sama dengan 125. Nah, ini kita eliminasi untuk mendapatkan nilai perpotongan x dan y-nya. Biar kita bisa menyelesaikan, kita samakan koefisiennya. Untuk pada persamaan yang kedua, kita ganti menjadi 4x plus 3y sama dengan 400. Persamaan yang kedua kita kalikan semuanya dengan 3, menjadi 3x plus 3y sama dengan 375, baru kita kurangkan. Ini habis ya, tinggal x sama dengan 400 dikurangkan 375, 25 ya. Maka di sini kalau x-nya 25, maka y-nya adalah 100. Maka perpotongan di sini adalah 25,100. Baru kita masukkan kepada keuntungan tadi. Kalau keuntungan tadi yaitu 8 juta dan 6 juta. Maka bentuk fungsi optimalnya yaitu 8 juta X, karena tipe A kita anggap X, plus 6 juta Y. Kita masukkan kepada fungsi ini. Ini berarti kita ganti X-nya menjadi 0 dan Y-nya kita ganti menjadi 125. Maka kalau 0 nggak usah ditulis ya, tinggal 125 kali 6 juta. Sama dengan berapa? Di sini dapat 750 juta ya. Nah, sekarang yang berikutnya, pada titik berikutnya yaitu berarti 100 kita kalikan karena ini punya X, kita kalikan dengan 8 juta menjadi 800 juta. Pada pertemuan ini, titik pertemuannya, maka kita ganti X-nya 25 kali 8 juta ditambah dengan 100 kali 6 juta, maka kita dapatkan di sini adalah 800 juta juga. Maka ada dua mencapai puncak keuntungannya, yaitu ketika dia membangun 100 tipe A atau ketika dia membangun 25 rumah tipe A dan 100 rumah tipe B, maka dia akan mencapai keuntungan maksimum sebesar 800 juta. Berikutnya, kasus tentang matriks. Diketahui matriks, di mana ini adalah kasus kesamaan matriks, di mana di sini ada A min B itu sama dengan C. A-nya adalah min 2, X di sini pada baris kedua 6 sama 3, min B-nya adalah min 5, 14, Y min 2, kemudian C adalah Z, min 1, 1, dan 5. Kita tuliskan di sini. Pada kasus kesamaan, kita melihat penjumlahan biasanya di sini. Posisi yang sama ini
itu harus sama nilainya. Maka di sana min 2 dikurangkan, kurang ini dari sini ya, ini sama. Dikurangkan dengan min 5 itu sama dengan Z. Maka Z-nya di sini adalah min 2, min ketemu min, plus 5, maka Z-nya sama dengan 3. Selanjutnya, pada kolom berikutnya, pada baris yang pertama, di sana ada X, maka kita bisa uraikan bahwa X dikurangkan dengan 14, nilainya harus sama dengan min 1. Posisinya sama. X dikurangkan dengan 14 sama dengan min 1. Maka X sama dengan min 1 ditambah 14 sama dengan 13. Selanjutnya, kita mau mencari nilai daripada Y. Y itu pada baris yang kedua. Pada baris yang kedua di sana ada 6, dikurangkan dengan Y akan menghasilkan 1. Nah, di sini kita bisa tuliskan 6 dikurangkan Y sama dengan 1, maka Y-nya bisa pindah ke sini ya. 6 dikurangkan 1 berarti 5. Maka karena yang diminta adalah X tambah Y tambah Z, maka semuanya ini kita tambah. Hasilnya berapa? 21. Maka jawaban optionnya adalah pada poin yang B. Nah, kalau kasus ini adalah kasus yang berkaitan dengan limit yang tak hingga. Pada kasus seperti ini, yang harus kalian perhatikan dengan baik adalah ketika kalian menggunakan cara cepatnya, yaitu di mana ada rumus limit X mendekati tak hingga. Kalau kita punya akar, di sini adalah AX kuadrat plus BX plus C, dikurangkan dengan akar di sini AX kuadrat plus PX plus Q. Ingat, syarat utamanya adalah nilai A-nya di sini harus sama, maka kita bisa mendapatkan rumusnya yaitu B min P. Mudah menghafalkan bagian koefisien daripada P-nya saja. B min P per 2 akar A. Ini adalah rumusnya. Nah, pada kasus tersebut masih belum ada bentuk untuk nilai belakangnya. Bentuknya belum akar. Maka yang harus kita lakukan adalah mengubahnya dalam bentuk akar. Menjadi seperti apa? Limit X mendekati tak hingga untuk akar nilai dari 9X kuadrat min 6X min 1, agar kita bisa membentuk akar, kita kurung. Hati-hati pengurungannya, karena kita kurung, nilainya di sini tidak lagi min 1, tapi plus 1. Ingat, ini sudah tidak lagi min 1, tapi plus 1 karena kita kurung tadi. Agar memiliki nilai akar dan tidak merubah soal, maka kita tambahkan akar dan kuadrat. Akar dan pangkat 2. Kita tambahkan akar dan pangkat 2 di sini agar kita tidak merubah soal. Maka kasus ini akan berubah menjadi limit X mendekati tak hingga untuk akar 9X kuadrat min 6X min 1 min akar. Kita uraikan nilai ini menjadi 9X kuadrat. Ingat ya, rumus A plus B yang tadi pada soal berikutnya, sebelumnya. Ada A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Maka dia menjadi 9X kuadrat plus 6X plus 1. Persyaratan utama untuk menggunakan cara cepat adalah nilai A-nya harus sama. Kalian bisa cek apakah nilai daripada A-nya sama. Nilai daripada A-nya di sana sudahkah sama? Sudah ya? Nilainya yaitu berapa? Nilai A-nya sudah sama, yaitu dia sudah bernilai 9. Di sini sudah sama-sama 9, maka kita bisa menggunakan cara cepat, yaitu B min P per 2 akar A. B-nya adalah koefisien daripada akar sebelumnya, yaitu min 6. P-nya adalah 6 di sini, min 6 berarti per 2 akar, A-nya adalah 9. Maka menjadi min 12 per 2 kali 3.
Sama dengan berapa? Sama dengan min 2. Nah, mudah ya. Ingat, apa yang harus kalian perhatikan, hati-hati pada pengurungan yang di sini. Semuanya kelihatan tidak mungkin sampai segala sesuatunya itu selesai. Maka teruslah mencoba. Sampai jumpa.